Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة معاشر المسلمين bapak-bapak, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadiran Allah Rabbuna tabaraka wa taala, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, di masjid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tinggalkan emas permata, intan berlian serta pangkat jabatan, tapi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan adalah ilmu dan para ahlinya, serta yang menjadi pusat membaul ulum, pusat ilmu tersebut, yaitu masjid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ghada ila al-masjid la yuridu illa ay yata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tammatan hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid dan dia tidak menginginkan yang lain kecuali untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmu, maka pahalanya seperti orang yang haji dan pahala ibadah hajinya sempurna, berhaji dan umrah yang sempurna. Allahu akbar. Asal kalimat dari hadis ini ghada adalah berjalan di kala pagi. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu aktivitasnya, mengajarkan para sahabatnya di kala pagi. Sehingga Umar bin Khattab bergantian dengan tetangganya untuk belajar, karena hidup ini ada tanggungan-tanggungan ma'isyah. Maka Umar bin Khattab pun bergantian, hari ini Umar bekerja, esok giliran tetangganya yang pergi kerja. Untuk apa? Menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas jeripaya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meluangkan waktunya, meninggalkan pekerjaan demi pekerjaannya untuk belajar ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuahkan barakatul ilm, barakatul ilm, keberkahan ilmu tersebut. Dan ternyata belajar mereka dahulu adalah di kala pagi.
Maka kalau mau kita barokahnya ilmu lebih banyak, jangan hanya nunggu waktu luang untuk menuntut ilmu, tapi luangkan waktu untuk ilmu itu. Dan ilmu lebih barokah dipelajari di masjid ketimbang yang lain. Namun kata para ulama, kata ghada juga bermakna pergi, kapanpun, dimanapun. Orang-orang yang pergi ke masjid dan mengajarkan ilmu di masjid, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Allahu Akbar. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah korbankan harta, jiwa dan raga agar kita umat ini menjadi umat yang selamat minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Gelap bukan tak punya cahaya matahari, tapi kegelapan yang ada ketika itu kegelapan yang jauh lebih dahsyat dari ketiadaan cahaya matahari. Kegelapan yang tidak hadirnya petunjuk Allah, dan petunjuk Allah itu adalah nur, cahaya yang akan menerangi sejak dunia hingga akhirat. Maka kedatangan Rasulullah SAW menjadikan bumi ini bercahaya. Walaupun rumah-rumah kaum muslimin di kota Madinatul Munawwarah ketika itu cahaya rumah-rumah mereka tidak seperti cahaya rumah-rumah kita sekarang. Namun Madinah disebut dengan Madinah Al-Munawwarah, Madinah kota yang bercahaya. Padahal cahayanya tidak seindah, tidak seterang cahaya lampu kita hari ini. Bahkan Masjid Nabawi mulai diterangi dan senantiasa hidup lampu di kala malam sejak zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga para sahabat ketika mengingat jasanya Umar bin Khattab, mereka mendoakan Umar, semoga Allah taala memberikan cahaya kepada kuburnya Umar yang dahulu telah memberikan cahaya ke Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Begitulah cahaya ilmu, cahaya tauhid. Allahu Akbar. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi belum ada lampu seperti lampunya zaman Umar. Jangankan lampu listrik strongkeng pun tak ada. Kan lagi kodang lampu strongkengnya kan dipompa ketek soal manakai duit dengan lampu strongkeng. Dan saya sempat masa-masa kecil saya merasakan indahnya lampu strongkeng. Tapi hari ini siang, malam, pagi, petang, namun betapa banyak rumah-rumah kaum muslimin, dan tidak terkecuali mungkin rumah-rumah kita, serasa tidak bercahaya, padahal gemerlapnya lampu di rumah kita sungguh sangat indah menerangi. La ilaha illallah. Itu buktinya bahwa kita butuh cahaya, bukan hanya sekadar cahaya listrik. Kita butuh cahaya yang lebih dari itu, cahaya yang sampai ke lubuk hati, cahaya yang sampai ke jiwa kita. Allahu Akbar. Cahaya yang membuat wajah dan muka kita juga bercahaya, sehingga Rasulullah SAW pun menyebutkan rahasia bagaimana seseorang itu bisa bercahaya wajahnya. Kata Rasulullah SAW,
naddarallahu imra'an sami'a minna. Semoga Allah Ta'ala membaguskan cahaya wajah orang-orang yang mendengarkan hadis dari kami. Faballaghahu kama sami'ahu, lalu dia sampaikan pula kepada yang lain sebagaimana yang ia dengar. Allahu Akbar. Jadi ku adua awak no ndak bercahaya so. Inilah rahasianya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lain. Naddarallahu imra'an, semoga Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada seseorang, sami'a minna, yang telah mendengar dari kami syai'an, sesuatu, hadis, petunjuk, fatwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu pula dia sampaikan. Maka itulah kerja dulu para sahabat. Sehari ini Umar kerja, tetangganya hadir di Masjid Nabawi. Besok tetangga dia kerja, Umar pula hadir di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Sehingga jadilah Madinatul Munawwarah yang dulunya bernama Yathrib. Apa makna Yathrib? Tercela, jelek, berpenyakitan, sehingga terkenallah ada demam Yathrib. Terkenallah dengan penyakitannya orang-orang Yathrib. Allahu Akbar. Ketika ilmu datang, Yathrib berubah menjadi Madinah, dan tak cukup hanya Madinah, tapi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Allah. Mau rumah kita bercahaya, mau kampung kita bercahaya, mau kota kita bercahaya, kita butuh ahli ilmu yang mewarisi ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tempat itu bercahaya, tapi wajah-wajah kita juga akan bercahaya. Barakallahu fiina. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita. Ikhwati fillah, lihatlah bagaimana dirasakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul wafat, ketika Rasul tidak ada lagi di kota Madinah. Anas bin Malik menceritakan, malam Rasul sallallahu alaihi wasallam tiada, wafat, kami betul-betul merasakan Madinah Al-Munawwarah gelap, tidak ada rasa cahaya. Seakan-akan sahabat merasakan Madinah mati. Beda ketika dahulu Rasulullah SAW awal pertama kali datang ke Madinatul Munawwarah, ke Yathrib. Kami merasakan bumi Yathrib ketika itu bercahaya. Allahu Akbar. Sehingga orang-orang Yathrib ketika itu berbondong-bondong keluar. Lihatlah dalam riwayatnya bagaimana Anas bin Malik menunggu kehadiran Rasulullah. Berbondong-bondong mereka keluar sampai pada satu waktu di mana Rasul dikabarkan hari itu datang, tapi ternyata hari itu Rasulullah SAW belum tiba dengan para rombongannya. Anak-anak kecil kota Yathrib ketika itu merasa sedih, kok belum datang juga Nabi tercinta. Allahu Akbar. Dan begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, mereka sambut. Mereka kedatangan cahaya. Allah abadikan dalam Al-Qur'an bagaimana jasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jasanya Al-Islam menyelamatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan, Allahu waliyul ladzina amanu.
Allah lah wali orang-orang yang beriman nih, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan mereka dari zulumat, kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Allahu Akbar. Kalau antum mau rumah bercahaya, banyak-banyak hadirkan ilmu di rumah. Kalau mau pondoknya bercahaya, banyak-banyak hadirkan ilmu. Sehingga para ulama menyebutkan bahawa matinya seorang alim adalah musibah besar bagi umat. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan agama ini, tinggalkan sunnahnya, relevan setiap zaman, setiap masa, setiap waktu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di hari akhirat kelak. Melainkan Allah Ta'ala ajarkan pula bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu. Al-Hasan menyebutkan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat adalah dengan diselamatkan kita dari neraka. Adapun kebahagiaan di dunia dengan ilmu dan amal. Ilmu yang menjadikan hidup itu terasa bercahaya. Allahu Akbar. Untuk itulah Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala dalam Thalathatul Usul menyebutkan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya kita wajib ta'allum arba'i masaila, kita mempelajari 4 masalah. Al-ilmu, yang pertama ilmu, wa huwa ma'rifatullah, dan ilmu yang maksud di sini adalah ilmu mengenal Allah. Wa ma'rifatun nabiyyi, dan ilmu mengenal nabi. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan lihatlah ketika para ulama menyebutkan ayat-ayat tentang amal saleh, dan ternyata kita tidak bisa beramal saleh kecuali pertama kali dengan ilmu. Karena syarat amal saleh tersebut adalah ikhlas dan mutaba'ah, dan keduanya tidak akan pernah bisa kita hadirkan kecuali dengan ilmu. Ikhlas juga butuh ilmu, mutaba'atul rasul juga butuh ilmu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan man amila salihan, barang siapa yang beramal salih, min dzakari wa untha, dari min dzakarin aw untha, dari kalangan lelaki dan perempuan, wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan dia beriman, maka sungguh kami berikan dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Berarti Allah sudah jamin orang yang beramal saleh dan dia beriman, dia mendapatkan kebahagiaan. Allah juga sudah menyebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah, sungguh berbahagialah orang-orang yang mereka dalam salatnya khusyuk. Wallahi kita tak akan pernah mendapatkan itu kecuali dengan ilmu. Dan kalau kita lihat ayat lain tentang khusyuk, ternyata tak akan kita dapatkan kecuali bersama ilmu.
Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan tentang bagaimana pentingnya ilmu tersebut. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Coba kita lihat ini. Sekiranya kami turunkan ini Al-Quran kepada gunung, la ra'aitahu, sungguh kamu akan lihat gunung itu khashi'an mutasaddi'a, gunung itu dalam keadaan pecah. La ilaha illallah. Khashi'ah itu tunduk, mutasaddi'a itu pecah, hancur. Itulah kekuatan Al-Quran. Kalau Quran turun kepada gunung, gunung itu akan takut dan khasyi'ah, khusyuk, mutasaddi'ah, hancur. Sungguh sangat malang dan celaka kita punya hati ketika hati, telinga kita mendengarkan Al-Quran, tapi hati kita tidak merasakan kenikmatan dan tidak merasakan kekhusyukan. Dan tahukah kita, Allah dengan jelas, ingatlah, menyebutkan di dalam Al-Quran kenapa gunung bisa khusyuk dan hancur. Min khasyatillah, karena ada rasa takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan yang demikian itu perumpamaan yang kami berikan kepada orang-orang, agar kepada manusia, agar mereka berfikir. Apa yang menjadikan gunung itu khusyuk dan hancur? Takut. Saya ingin memberikan urutannya. Allah sudah menjamin orang-orang yang beramal saleh hidup bahagia. Allah sudah menjamin orang-orang yang bisa salat khusyuk, mereka bahagia. Dan ternyata untuk mendapatkan kekhusyukan itu perlu khasyatullah, min khasyatillah, takut kepada Allah. Kalau begitu timbul pertanyaan, bagaimana bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. La ilaha illallah. Untuk itulah Rasul menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan kalau kita bertanya ilmu apa dulu yang wajib bagi kita, sesungguhnya dalam Al-Islam ilmu itu dibagi oleh para ulama menjadi 2 atau 3. Yang pertama ilmu fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah, dan yang ketiga adalah mustahab, dianjurkan. Kalau kita bertanya ilmu yang fardu ain itu apa? Ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang menghantarkan kita agar kita mati dalam keadaan muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim. Inilah orang Islam, disebut muslim karena ada Islam dalam dirinya. Maka itulah makna, tujuan, hakikat dari pendidikan Islam. Apa itu? Tarbiyah al-islamiyah melahirkan syakhsiyah al-islamiyah. Pendidikan Islam melahirkan orang-orang yang memiliki kepribadian Islam. Orang-orang yang memiliki kepribadian Islam sejak dunia hingga akhirat, dan dia mati dalam keadaan muslim sejati. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan konsep ilmu di dalam al-Islam sebenarnya sangat ringkas sekali kalimatnya.
Dan kalimat ringkas itu punya uraian yang sangat panjang dan dalam. Konsep pendidikan di dalam Islam, dahulukan iman dan adab, utamakan ilmu fardu ain, ajar dan pilihlah ilmu fardu kifayah. Barakallahu fikum. Dan malam ini teman-teman buat temanya tadi adab. Awalnya saya sampaikan adab kepada Nabi saja, tapi saya melihat di antara kitab adab yang bagus untuk kita ambil fawaidnya adalah dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, di bab yang kedua, Al-Bab Al-Thani Fil Adab, tentang adab. Dan di sini Syekh rahimahullahu ta'ala membawakan ada 14 adab. Namun saya tidak akan terfokus untuk membacakannya, hanya mengambil fawaid. Dan kita khususkan mengambil fawaid bagian-bagian yang pertama, di mana Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan yang pertama al-adabun niyah, adab niat, dan dilanjutkan dengan al-adabu ma'allah, adab kepada Allah, adab kepada kalamullah Al-Quran, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada diri kita, adab kepada makhluk yang lain, dan seterusnya. Dan pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita ambil adabun niyah, adab niat. Dan saya memperluasnya lagi, menambahkan, sehingga tema kita pada malam yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ini dalam waktu yang sangat singkat ini adalah adab hati dan niat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sama-sama kita ketahui bahwa manusia ini memiliki segumpal darah atau daging. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya yang sangat ma'ruf, bahkan kita sudah hafal. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, baiklah seluruh jasad manusia. Dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh jasad manusia. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Hadis sahih dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Hati. Untuk itulah para ulama dalam banyak kitab memulai kitab mereka untuk memperbaiki hati dan niat. Dan sesungguhnya niat letaknya di hati. Lihatlah bagaimana Sahih Bukhari dimulai oleh Imam Bukhari, hadis tentang niat. Lihatlah Umdatul Ahkam, hadis tentang niat. Lihatlah hadis Arba'in An-Nawawi tentang niat. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, niat letaknya di hati. Berarti hati adalah wadah.
Al-Utsaimin hafizahullah taala menyebutkan dalam Ta'zimul Ilmi 20 poin bagaimana seseorang penuntut ilmu itu mendapatkan ilmu. Yang pertama beliau mengatakan tathhiru wi'a'il ilmi, menyucikan wadahnya ilmu, wa huwal qalbu, dan wadahnya ilmu itu adalah hati. Seiring dengan bersihnya hati seseorang, maka ilmu itu akan melekat. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Dalam dunia kerja, kalau kita tidak memiliki hati yang ikhlas, maka akan timbul kegalauan demi kegalauan. Kita tidak akan bahagia. Maka diperlukan seseorang bekerja ikhlas. Bekerja. Dan Islam sesungguhnya adalah agama yang mengajarkan kita bukan hanya dalam ranah ritual tetapi intelektual. Bukan hanya di masjid, tapi dalam dunia pekerjaan kita juga bisa jadi ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perkara itu, setiap amal itu tergantung niatnya, dan seorang mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, maka yang didapatkan dunia itu, kejarnya dunia itu. Maka dalam penjelasan fikih niyat, para ulama menyebutkan bahwa seseorang yang bekerja, mencari nafkah, mencari maisha, dan pekerjaan-pekerjaan itu dia niatkan untuk mencari keridhaan Allah, ia akan mendapatkan pahala amal saleh. Allahu Akbar. Kalau demikian, dia bekerja sebagai pekerja ikhlas. Allahu Akbar. Orang-orang yang disebut dengan pekerja ikhlas adalah orang-orang yang mampu menghadirkan keikhlasan di dalam hatinya kepada Allah Ta'ala dalam setiap langkah hidup dan perjuangannya. Dia mampu menghadirkan keikhlasan kepada Allah, bukan hanya dalam salatnya, dalam puasanya, dalam hajinya, tapi juga ke kantornya, ke kebun, ke sawah, ke ladang, ke rimba, ke hutan. Dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerja ikhlas ini berawal dari hati yang bersih. Maka adab hati, pertama kita membersihkan hati. Untuk itulah ada langkah agar kita mendapatkan keikhlasan dan agar kita mendapatkan kebeningan, kesucian, kebersihan, kejernihan hati. Yang pertama, bersihkan wadahnya, bersihkan hati dari segala kotoran hati. Dan inilah adab hati. Bersihkan hati dari segala kotoran-kotoran yang merusaknya, yang menodainya. Kotoran hati itu ada berapa? Kotoran hati itu ada 2. Yang pertama, syubhat. Fitnatus syubhat. Syubhat itu apa? Kerancuan, kekeliruan di dalam pemahaman. Ilmu atau apa yang disebut dengan ilmu? Ma'rifatul haqqi bidalilihi, mengetahui kebenaran sesuai dengan dalilnya.
syubhat, kebenaran itu tidak diketahuinya dan tidak pula dengan dalilnya. Itulah syubhat. Kadang dia meyakini bahwa itu benar, tapi sesungguhnya bukanlah sebuah kebenaran. Syubhat. Dan syubhat itu masuk dalam berbagai ranah. Syubhat ilmu, keliru dalam ilmu dan pemahaman. Itu syubhat. Syubhat dalam akidah, berarti turunannya. Dan poros dari syubhat ini adalah ilmu yang rancu. Barakallahu fikum. Syubhat ini bahaya. Sesungguhnya hati kita lemah dan fitnah itu menyampar-nyampar. Itulah sebab pentingnya kita memahami sumber kesesatan. Dan sumber kesesatan itu ada dua, kata para ulama. Satu berdalil dengan yang bukan dalil, dua salah dalam memahami dalil. Kalau kita mendapatkan ilmu dan tidak ada dasar dalilnya, dan ilmu itu adalah ilmu agama, maka tidaklah benar atau salah di dalam memahami. Itu fitnah syubhat. Dan fitnah ini teramat sangat dahsyat akan datang kepada umat yang senantiasa merusak hati kita. Bahkan Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, demikian juga Al-Imam Bukhari membuat kitabul fitan, di mana fitnah ini dijelaskan datang bagaikan air yang teramat dahsyat, kamaujil bahar, bagaikan air bah, lebih dahsyat malah dari badai tsunami dan badai tsunami. Kenapa? Tsunami hanya menghancurkan bumi Aceh, Sri Lanka dan sekitarnya. Adapun badai fitnah menghancur dan memporak-porandakan sampai ke rumah-rumah kaum muslimin yang berada di kaki-kaki gunung. Dan fitnah itu datang melalui mata kita, telinga kita, masuklah sampai ke otak dan hati kita, kacaulah pemahaman. Kita anggap itu benar padahal tidaklah benar sedikit. Itu bahaya sekali. Dan orang yang bahagia adalah orang innas sa'ida liman junibal fitan. Orang yang paling bahagia adalah orang yang jauh dari fitnah. Dan kotor hati yang kedua adalah syahwat. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu adalah kotornya hati, najisnya hati. Dan sumber dari maksiat tersebut apa? Fudulun nazar, banyak melihat, banyak mendengar. Fudulul kalam, banyak ngomong, dan ngomongnya bukanlah ngomong yang bermanfaat. Termasuk juga fudulut ta'am, banyak makan. Silahkan baca kitab-kitab para ulama. Fudulut ta'am, banyak makan, sumber malapetaka, bahkan sumber penyakit. Kalau kita lihat riwayat-riwayat bagaimana Rasul makan, Rasul makan sedikit tapi bermutu, bergizi. Barakallahu fikum. Baik, ini najisnya hati. Maka kita bersihkan ini. Kita bersihkan. Itu adab hati. Kalau tidak kita bersihkan, tidak bisa. Apa saja kira-kira maksiat-maksiat hati itu? Iri, dengki, dendam, apa lagi? Marah. Termasuk juga sumber penyakit. Di antara penyakit hati itu malas.
Kalau sebut tentang malas, saya teringat Buya saya. Kalau adalah bentuknya malas ini makhluk paling jelek di dunia, kata beliau. Ghafarallahu lahu. Sehingga ada dulu orang ludai. Sobina mau ada guru maju ke depan, peta yo wak kertinya. Nak ada kaji lah. Tak mau dia. Apa akan lagi? Makanya orang-orang munafik itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana sifat mereka ketika salat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang salat mereka? Mereka salat berdiri dalam keadaan malas. Apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu, ya, mereka apa? Mereka ini mengkhianati, menipu Allah. Padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila salati, dan apabila mereka berdiri hendak salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan rasa malas. Nah, jadi malas itu sifat di antara sifat tercela. Itu penyakit hati juga, perlu dilawan. Perlu dibuang. Malas belajar, malas ibadah, malas berdakwah, malas maju untuk berbuat baik, malas melakukan kebaikan, malas melakukan ketaatan, malas bangun malam. Malas ini bagian dari penyakit hati. Sombong juga penyakit penyakit hati yang membinasakan apa? Membinasakan iblis menjadi makhluk yang terkutuk. Nah, itu sombong. Atau tamak terhadap dunia. Maka harus dilawan. Kalau diuraikan lebih dalam, cara melawan keburukan itu dihilangkan dengan dilawan. Ganti keraguan itu dengan keyakinan, tamak itu dengan sikap wara', malas itu dengan rajin. Lawan dari sifat-sifat buruk itu, hadirkan dalam hati. Baik. Ini penyakit-penyakit hati. Saya kalau ngaji dengan santri di sana, itu panjang ini uraian-uraiannya tentang kotoran-kotoran yang ada dalam hati. La ilaha illallah. Setelah dibersihkan, diperluas wadahnya, hati kita diperluas. Jadi bersihkan wadah dari segala kotorannya, besarkan wadahnya. Sehingga kalau dalam dunia pekerjaan dan perjuangan orang, kalau sudah besar wadahnya, besar hatinya, siap menampung perjuangan besarnya. Dia kalau sesuatu itu kecil itu bahaya. Antum coba lihat, ada air hujan turun, coba tampung dengan air 1 gelas. Sekalipun air hujan belum reda, yang tertampung oleh antum hanya sebanyak air yang segelas itulah. Dan kalau wadahnya 1 ember, sebanyak 1 ember itulah. Tapi kalau 1 kolam itulah. Tapi kalau 1 lautan, betapa banyak airnya. Dan semakin besar wadahnya, Masya Allah, semakin luar biasa. Makanya hati orang yang ikhlas itu, hatinya luas bagaikan lautan, bersih, besar, serta indah pula dipandang. Tengoklah lautan, siap menampung semua air yang mengalir di muka bumi ini.
Tak peduli apakah itu air jernih, air kotor, air keruh, bahkan air limbah masuk ke lautan. Laut tak pernah memilih. Di lautan semuanya pun kembali menjadi bersih. Saking bersihnya air laut, Allahu Akbar. Cak tengok, air laut tak berubah warna. Bukan salahnya. Saking bersihnya air laut, Nabi menyebutkan al-hillu at-tahuru ma'u wal hillu maitatuhu. Suci lagi mensucikan airnya, bahkan halal pakainya. Dan dasarnya laut indah. Orang-orang kalau berdiri di pinggir lautan, di tepi pantai itu, ia akan menikmati suasana sore sunrise, dijepret, disimpan dalam memori-memori indah dan kenangan-kenangan hidupnya. Itu baru di pinggir lautan itu. Di pinggir sesuatu yang indah, luas, bersih. Apalagi kalau orang punya hati bersih, luas, indah. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Hanya diperluas hati kita. Kalau hati kita tidak luas, bahaya. Makanya sering saya sampaikan, kalau ada anak muda datang minta nasihat sama kita dengan jalan yang gontai raut wajah, dari raut wajahnya tampak betul suram kehidupannya, kasih saja dia air 1 gelas. Ambil garam 1 bungkus, masukkan ke dalam air itu, suruh dia minum. Dia bakal takut, karena air ini sungguh sangat asin, bahkan mungkin sudah hampir pahit dia. Mau pahit dia? Begitulah kira-kira. Kalau dia tidak mau minum, suruh 1 tetes pun jadi jam. Cukup dia minum 1 tetes. Setelah itu bawa dia ke belakang rumah, cari telaga yang jernih air itu, bawa garam 1 bungkus, larutkan garam itu dalam telaga tersebut. Dan ini air telaga bersih, pH-nya tinggi, tak butuh dipanaskan untuk bisa diminum segar. Begitu garam sudah larut, suruh dia minum. Bagaimana kamu rasakan, wahai anak muda? Segar. Asinnya garam tak terasa. Katakan kepadanya, wahai anak muda, masalah hidupmu sama 1 bungkus garam. Tapi kalau hatimu hanya sebesar gelas, masalahmu akan terasa pahit, asin, dan kamu benci untuk meminum. Tapi kalau hatimu luas telaga, masalah hidupmu takkan pernah terasa. Maka cara yang ketiga apa? Apa tadi? Perluas. Yang kedua ya, besarkan hati kita, wadahnya besarkan. Kalau ada orang yang pengen hidup sukses, cita-cita tinggi, perbesar hatinya. Ingin jadi pejuang itu ada 2, salah satu. Ya, ada 2 syarat di antara syarat-syarat utamanya. 1, perluas wawasan, perbesar hati dan jiwa. Kalau tidak ada bisa. Sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit kacau. Orang muda stres itu karena hati dan jiwanya tidak lapang, tidak luas. Setelah diperbesar, isi dan hiasi wadah itu dengan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan paling utama apa? Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah kami perintahkan mereka melainkan agar mereka beribadah mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan ingatlah,
di mana Rasulullah SAW menyebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum atau wa amwalikum wa innama walakin, ada beberapa riwayat, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah lihat, sesungguhnya Allah tidak lihat kepada bentuk rupa kalian, harta kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal-amal kalian. Maka hiasi hati kita dengan amalan-amalan hati. Amalan hati itu apa saja? Niat ikhlas kepada Allah, taubat, cinta, rindu, tawakal, apa lagi? Muraqabah. Di sini nanti Syekh Abu Bakar Jamil Al-Jazairi membawakan satu adab fil adabi ma'an nafsi, adab diri kita, adab jiwa kita. Apa saja? Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun. Hadirkan rasa takut kepada Allah. Taubat, muhasabah, merasa introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, perhatikanlah apa yang akan kalian kerjakan esok hari. Allahu akbar. Nah, perbesar. Ini ada apa? Isi dengan amalan-amalan hati. Dengan perhiasan-perhiasan hati. Sehingga ada a'malul qulub, amalan-amalan hati. Kalaulah fisik ini orang latih sehingga dia bisa kuat, orang binaragawan, itu kan namanya dilatihnya sehingga ototnya kekal, kuat. Butuh berapa lama? Dilatih lama sekali. Itu namanya kerja apa? Kerja keras dan kerja ikhlas. Maksud saya adalah hati juga perlu dilatih. Itu namanya olahraga, perlu dilatih baru mendapatkan kekuatan fisik. Dan ini namanya olah jiwa, juga perlu latihan. Riyadhatun nafs, latihan jiwa, perlu menghadirkan kebesaran Allah. Saya katakan pada santri, di antara amalan hati adalah zikrullah, berzikir kepada Allah dengan zikir hati, muraqabatullah, mengingat Allah. Bagaimana cara ingat kepada Allah? Gimana kira-kira? Cara ingat kepada Allah. Siapa yang baru di sini? Arif, bagaimana cara mengingat Allah? Apa cara? Cara mengingat Allah, cara zikir pada Allah. Dalam WC bisakah Allah Akbar, Allah Akbar? Tidak bisa. Tapi ada zikir hati. Bagaimana caramu? Zikir hati itu sering orang kita sebut ingat Allah. Bagaimana caramu menghadirkan agar hati bisa ingat Allah selalu? Apa caranya? Saya kasih tahu. Agar kita bisa mengingat Allah dan berkekalan dalam niat Allah itu, ingatlah ayat Allah. Pertama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zat yang Maha Rahman itu beristiwa di atas arsy, dan istiwanya Allah di atas arsy bukanlah seperti buku ini di atas buku. Kalau buku ini di atas buku ini masih bisa lagi, tempat ini bisa lagi, benda lain. Kalau Allah di atas, tidak ada lagi makhluk di atas itu. Maka ingat ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak serupa dengan makhluknya, dan Allah senantiasa Maha mendengar lagi Maha melihat.
dimanapun kita, kapanpun kita, sekecil-kecil zarah yang terlepas dari kesatuannya, sehalus-halus bisikan semut kita kepada kawannya di malam yang gelap gulita, takkan pernah terlepas dari kekuasaan dan muraqabah Allah. Allah Maha tahu akan segala gema, irama dan niat yang tersembunyi di balik hati dan jantung anak manusia. Itu di antara cara mengingat Allah. Jadi Allah bersama kita, wa huwa ma'akum ainama kuntum, itu Allah senantiasa bersama kamu dimanapun kamu berada. Ilmunya Allah, kekuasaannya Allah. Atau Rasul sudah ajarkan kita bagaimana cara mengingat Allah. Ini sebenarnya disebut dengan muraqabatullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau belum bisa, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Berapa lama kita baru bisa, teman? Udah riyadhatun nafsi, kita latih diri kita dengan Allah. Allah beristiwa di atas arsy dan Allah senantiasa ilmunya, kekuasaannya menyertai kita. Wa huwa ma'akum, tapi tidak serupa dengan makhluknya. Kalau masih saupoyo baru itu belum Allah. Kalau masih serupa, terbayang-bayang di pikiran, itu belum Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk Allah. Mampu kita menghadirkan rasa itu dalam hati, dilatih. Kalau sudah mampu, kita sudah hadir dalam hati, menghadirkan muraqabatullah, mengingat Allah ini. Ingat Allah, tetap ingat sekalipun dalam kakus, dalam jamban, dalam tandas, kata orang negeri seberang. Kapan ingat itu? Bukan hanya sedang salat, tapi setiap waktu dan setiap saat. Maka kalau tua-tua kita lomak dia sobinya, apa dia? Itu zikir dan tak berzikirnya. Kadang-kadang poning kepala dong dia, tapi maksudnya tidak ada ucapan lidah lagi. Ini hati, itu muraqabatullah. Selalu merasa diawasi. Hadirlah rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa rindu kepada Allah, rasa tawakal kepada Allah. Jadi rasa tawakal kepada Allah itu hadir dengan muraqabatullah ini. Hadir dengan serasa Allah senantiasa mengawasi kita. Bagaimana pula menghadirkan rasa takut dalam hati kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah, merasa kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka pintu pertama di antara pintu-pintu amalan hati adalah zikrul qalbi, zikir hati. Apa itu yang dimaksud dengan zikir hati? Menghadirkan kebesaran Allah, hudurul qalbi ma'allah, menghadirkan hati kita dengan segala kebesaran Allah. Itu di antara amalan-amalan isi wadah. Kalau tidak kita isi, makanya tadi saya katakan seorang pejuang itu butuh wawasan yang luas, hati yang lapang. Hati yang lapang didapatkan dengan amalan hati, dan wawasan yang luas didapatkan dengan ilmu dan terus menggali ilmu. Tidak akan dapat kita wawasan luas, tidak akan dapat kita panjang akal kalau tidak terus belajar ilmu. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kalau sudah dapat bersih, sudah dibersihkan wadahnya, sudah dibesarkan wadahnya, dan wadah di sini adalah hati, sudah diisi dan dihiasi dengan amalan-amalan hati, kebaikan-kebaikan, termasuk juga husnuzon dalam hati doa kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Dah berdoa capek-capek, belum juga Allah kasih. Hilangkan suudzon kepada Allah.
Allah pengen kita punya tabungan kebaikan. Dikumpulkan dulu tabungan-tabungan kebaikan itu, atau orang sebut dengan tabungan energi positif. Dikumpulkan kebaikan. Kalau sedikit tabungan begitu dibuka tentu sedikit pula yang dapat, betul kan? Tapi kalau sudah dikumpulkan besok satu saat mungkin banyak. Itu kumpulan tabungan kebaikan. Barakallahu fiikum. Seperti apa uraiannya? Udah berjuang mencari istri tak juga dapat. Nah, sudah berdoa pada Allah tak juga dapat. Mungkin sekali dapat dua nanti. Okay. Atau mungkin tabungan kebaikan di akhirat akan kita terima. Demikian pula dengan apa yang disebut oleh orang itu dengan energi positif, berbuat kebaikan sama orang, itu udah berbuat baik kita sama orang tidak juga berbuat baik sama kita, akan ada kebaikan lain, ya, akan kita dapatkan. Atau misalkan kita berbuat baik, gaji tidak juga naik-naik. Udah baik rasanya kerja, udah bagus, udah mantap sesuai dengan SOP, nggak juga ada reward. Tidak ada penghargaan, takkan sia-sia. Itu namanya tabungan energi positifmu. Dalam bahasa agamanya tabungan kebaikan dan pahala. Besok akan dapat itu. Alam ini ada sunnatullah yang berlaku di alam ini. Besok tiba-tiba kita sakit, kawan-kawan kita tengok, oh dia tuh baik kerjanya, oh dia tuh mantap. Kalau cepat dapat kebaikan itu dibalas, belum besar tabungannya kebaikannya, tapi dosa sekian lama terkumpul kebaikan. Ada teman dia. Orang senantiasa akan lengket di otak dan di hatinya kebaikan-kebaikan yang sudah kita tabung itu. Bisa dipahami? Hukum alam sudah Allah Ta'ala tetapkan. Apa yang kita buat itu baik-baik pula, buruk kita buat buruk pula. Sejak di dunia akan dapat balasan. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada 3. Yang keempatnya, kalau sudah diisi hati, dihiasi hati dengan amalan-amalan kebaikan, maka senantiasa harumkan hati itu. Harumkan wadahnya ini dengan selalu berbagi kebaikan, atau yang saya sebut dengan selalu berbagi aroma cinta. Selalu berbagi kebaikan. Amalan sudah kita kumpulkan, sudah dapat kebaikan dunia akhirat, agar dia ini dah baik, dah bersih. Jangan hanya sekedar apa? Hati baik. Kalau dah dapat hati baik ini, berbagi terus sama orang lain. Berbagi terus kebaikan-kebaikan. Bukan hanya soal hati, semua amalan yang lain. Dan yang harus dibagi itu apa? Kita yang senantiasa sukses. Saya sering menyampaikan sukses itu tak ubahnya seperti orang yang menghirup nafas. Tahu menghirup nafas? Cobalah tahan sampai jam 7 pagi. Kira-kira gimana? Sampai jam 10 udah KO, kita mati. Jadi orang itu sukses ketika kita bisa mengeluarkan, hirup terus kebaikan-kebaikan. Begitu udah dapat, kasih lagi. Nah, itu namanya terima kasih. Terima dan dikasih. Jangan terima saja, tak dikasih orang. Itu namanya bukan terima kasih. Terima kasih itu terima dan kasih lagi. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada di hati kita, setelah hati kita baik, kita bersihkan wadah-wadahnya, kita perbesar, kemudian kita isi wadah-wadahnya, selalu berbagi kebaikan pada orang lain. Berbagi apa? Berbagi harta, berbagi tahta, berbagi apa? Dunia itu apa? Harta, tahta, apa lagi? Dunia itu apa saja?
Harta tahta. Hah? Biasanya kita sebut harta tahta. Nah, itu dia. Kalau wanita makan apa? Wanita cinta wanita kan tak pasti juga. Makanya kurang tepat itu. Jadi tidak mungkin. Harta tahta kata dan cinta. Kalaupun ditambah paket data. Ala kulli hal, berbagi kebaikan sama orang lain, dapat harta bagi sama orang lain, hati kita menjadi bersih. Saya teringat betul pada hal yang dulu kami lakukan. Ya, saya teringat ayah saya. Ya, saya di mana-mana akan selalu bercerita tentang kebaikan ayah saya. Semoga apa yang beliau lakukan tertular kebaikannya pada orang lain. Dulu ayah saya bagi zakat. Hanya beberapa juta saja dibaginya kepada seorang ibu yang sudah janda, sakit-sakit. Ibu ini janda muda, ya, dia sakit-sakit. Emak dia juga sudah tua. Dibagi sama ayah saya zakat sama dia. Tidak cukup hanya itu. Sampai di sana. Tidak beberapa waktu lagi, tidak beberapa jam, itu ibu datang dia sama emak dia ke rumah ayah saya, minta terima kasih dan nangis dia. Dan ayah saya bahagia sekali rasa. Dan begitu saya pulang, ayah saya jumpa saya, beliau bilang sama saya, besok kalau bagi zakat kita lagi orang-orang seperti ini yang harus kita bagi. Tepat kata dia. Allah. Dan kebahagiaan ketika kita bisa berbagi kepada yang lain itu luar biasa. Itu namanya berbagi kebaikan. Kalau tidak percaya cobalah. Kalau belum bisa kita merasakan nikmatnya hati ketika kita berbagi, berarti kita belum menyucikan kotoran-kotoran hati. Dia tadi syarat pertamanya apa? Sucikan dulu kotoran. Kalau tidak suci, kotor-kotor ini dapat kita banyak, tidak mau dia. La ilaha illallah. Maka itulah pentingnya tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang betul-betul taubat. Barakallahu fiikum. Baik. Terus berbagi. Berbagi apa lagi? Harta, tahta. Kita punya pangkat, punya jabatan, kasih kesempatan orang punya pangkat yang sama. Lapangkan hati kita, berbagi untuk dia. Ketika kita kasih orang panggung, dengan sendirinya kita akan terangkat. Allah. Dan betapa banyak orang-orang di dunia sepanjang sejarah peradabannya, orang-orang itu tidak terkenal, tapi dia punya murid yang terkenal. Tengok Muhammad Al-Fatih. Ternyata guru dia senantiasa menyertai dia sampai dia bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Barakallahu fiikum. Ya. Berbagi apa lagi? Kata. Kebaikan. Kata ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Allah sebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik dari ucapan dari orang-orang yang berdakwah kepada Allah? Terus, kalau satu peluru bisa menembus satu kepala, satu kata bisa menembus jutaan kepala. Kenapa kita tidak mau selalu berkata-kata dan menyampaikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita? Selalulah berbagi baik. Nah, itu adab hati kita. Jadi bersihkan hati, perbesar hati kita, isi dan hiasi dengan amalan-amalan hati. Begitu sudah dapat, teruslah berbagi kebaikan demi kebaikan kepada orang lain. Baik. Itu adab hati. Amalan hati diantaranya apa tadi? Niat. Terus perbaiki niat kita. Niat hanya karena Allah. Kita tidak peduli urusan kita hanya dengan Allah. Lihatlah air laut, kotor pun datang padanya. Dia tidak peduli urusan dia dengan Allah.
Kalau ada orang yang menghina kita, kalau ada orang yang mencaci kita, memaki kita, ingat itu anggap saja pupuk kandang yang membuat kita tumbuh subur walaupun busuk, tapi itu pupuk kandang. Terus perbaiki diri, jadikan saja itu sebagai dendam positif, kata orang. Bukan dendam sama dia, dendam tidak baik sebenarnya, tapi ada pula istilah dendam positif, memperbaiki diri berarti. Ikhwati fillah barakallahu fiik. Kalau hidup terasa sulit terus, urusan kita hanya dengan Allah. La ilaha illallah. Niat ini terus kita perbaiki. Hati kita hanya untuk Allah. Dan orang yang punya niat itu, dia punya visi hidup yang panjang. Punya visi hidup yang panjang. Amal ummati ma baina siti dan ila sab'in, umur umat kisah 60 sampai 70 tahun. Di saat yang sama Nabi hanya berumur 63 tahun. Tapi lihat sejazirah Arab, orang terhadap Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika telah datang pertolongan Allah itu, manusia datang berbondong-bondong masuk Islam. Dan ketika Nabi wafat, umat butuh apa? Nabi punya kabar di kota Madinah. Lihat Islam tersebar. Allahu Akbar. Jadi orang yang punya niat ikhlas karena Allah, mengharapkan ridho Allah, itu punya visi hidup yang panjang. Besok kalau saya mati, kebaikan apa yang bisa saya berikan? Gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya, rusa mati meninggalkan tanduknya, manusia mati meninggalkan namanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Manfaat apa yang hendak kita berikan? Kalau disebut tentang pesawat terbang yang keluar Pak B.J. Habibie, kalau disebut tentang proklamator negeri tercinta ini yang keluar Bung Karno dan Bung Hatta, kalau disebut tentang bapak pendidikan yang keluar Ki Hajar Dewantara, kalau disebut tentang penakluk kota Konstantinopel yang keluar Muhammad Al-Fatih, kalau kita mati nanti yang keluar apa tentang diri kita? Tulang belulang kita rapuh, sebentar saja di alam kubur dia hancur. Tidak akan ada yang bisa kita tinggalkan. Maka selalulah dalam hati kita terus kita perbaiki niat kita agar kita terus bisa bekerja keras, berbuat dan berjuang. Niat karena Allah itu menghadirkan apa? Maka lillahi fa huwa abqa. Sesuatu yang dibuat karena Allah itu dia berkekalan, kekal dalam banyak hal. Satu, kekal dalam perjuangan itu. Terus bisa berbuat kita, terus bisa berkarya kita, terus bisa berjuang kita. Walau orang ejek, walau orang caci, walau orang rendahkan, walau orang mati, kita tak akan peduli. Urusan kita dengan Allah. Allah ridho. Prinsipnya orang yang bekerja ikhlas, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah selalu. Sehingga dia terus bisa berbuat sampai akhir hayatnya, berbuat kebaikan. Dia pengen berbuat kebaikan itu agar anak-anaknya mengikuti dia. Dia pengen berbuat kebaikan itu agar orang terinspirasi oleh perbuatan dia. Allahu Akbar. Punya visi hidup yang jelas. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Maka terus perbaharui niat kita. Niat karena Allah, mencari ridha Allah. Kalau ridho manusia kita cari, kita akan pernah dapat. Ridho nasi ghayatul la tutrak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ridho manusia adalah sebuah usaha, tujuan yang takkan pernah bisa dicapai. Komentar orang takkan pernah selesai, takkan pernah habis.
Yang paling penting Allah ridho kita. Allah cinta kita dengan terus memperbaiki diri kita. Allahu Akbar. Dan orang yang punya niat yang ikhlas, apapun yang dia buat, dia selalu bertanya, Allah ridho tidak dengan pekerjaan saya? Allah ridho tidak dengan cita-cita saya? Nanti kalau saya mati, saya meninggalkan jasa ini, Allah ridho tidak? Allah panggil tidak saya dengan panggilan kasih sayang nanti? Dia senantiasa berharap dan ingin berjumpa dengan Allah. Makanya orang-orang yang senantiasa ikhlas itu, Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana sifat orang yang ikhlas. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal 'amalan shalihan. Apa ayat? Betul? Ya. Allahu Akbar. Falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang betul-betul berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, famangkana, ya. Awalnya famangkana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal saleh dan dia tidak mempersekutukan Allah. Ikhlas sedikit pun tidak mempersekutukan Allah dan dengan seseorang. Jadi tanamkan adab hati itu, menanamkan keikhlasan dalam hati, ingin berjumpa dengan Allah, mengharapkan wajah Allah, bisa melihat Allah nanti di hari akhirat kelak. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka putih berseri, terang benderang, masya Allah, nikmat. Kenapa? Karena mereka melihat wajah Allah. Terfana kita ketika itu, kita tidak bisa menceritakan lagi, keluh lisan nak bercerita. Kita melihat wajah Allah. Makanya Rasulullah SAW ajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikan kelezatan bisa melihat wajahmu, kelezatan ladzatan nazar ila wajhik, kelezatan melihat wajahmu ya Allah. Wa syauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk berjumpa denganmu ya Allah. Ada cita-cita besar, ada visi besar dalam hidupnya. Maka orang kalau punya tujuan ini, kerjaan dia adalah kerjaan yang diridhai Allah, maka pergi pagi pulang petang dia tidak terasa penat, capek, letih, loyo. Penat dan penat, tapi hatinya bahagia. Dia sedang merasa mengejar visi hidupnya, mengejar keinginan besarnya, bisa berjumpa dengan Rabb-Nya. Allahu Akbar. Hanya adab hati yang perlu kita hadirkan. Allah. Maka orang yang senantiasa berbuat dengan hatinya yang mengharapkan wajah Allah, kekal perjuangannya, dan Allah kekalkan pula amalannya. Kelak setelah rapuh tulang-tulang kita di alam kubur, akhirnya amalan yang dulu kita kerjakan itu masih dimanfaatkan orang. Video siapa dulu? Video yang dibuat oleh si fulan di media markis dulu. Namanya siapa? Nanti akan orang-orang sebut si fulan, si alan. Itu murid siapa? Muridnya Ustadz si fulan, si alan. Itu masa siapa? Itu masanya si fulan dan si alan. Orang senantiasa mengenal. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alim. Mungkin inilah cukup yang dapat saya sampaikan dulu tentang adabul qalbi wal niyyah.
ada hati dan niat. Perbaharui, perbesar, perbaiki hati kita, bersihkan hati kita, besarkan hati kita, hiasi hati kita. Terus dari hati yang bersih ini teruslah berbagi kebaikan pada orang lain. Dan ingat, hati yang baik itu adalah hati yang melahirkan, yang hati telah berniat yang karena Allah. Niat karena Allah itu adalah niat seperti susu yang murni yang keluar dari tubuh sapi. Ada darah, ada cairan-cairan lain, tapi susu murni yang keluar inilah khalis, murni. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Ya Allah, berikan kami kesucian hati dengan hati kita. Engkaulah sebaik-baik pembersih hati, ya Allah. Anta waliyuha wa mawlaha. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak ada, saya